Saya tidak tahu kenapa kok banyak alumni yang kecanduan sakit hati. Datang banyak itu sakit batinnya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa kok Anda di sini. Artinya bukan orang lain tapi Anda. Saya ketemu dengan dia di tempat KKN waktu IPB dulu, makanya KKN IPB di keluarga saya singkatannya bukan Kuliah Kerja Nyata Institut Pertanian Bogor, tapi Kisah Kasih Nyata Indah Penuh Bunga. Walaupun teman-teman saya heran, kok dulu wanita secantik itu mau sama kamu, ya. Dulu saya wajahnya, ya, ninja kodok. Dulu saya wajahnya pas-pasan, tidak seperti sekarang lah ya. Kan katanya ketampanan seiring dengan kemapanan. Ya. Dulu waktu saya main ke teman saya Bekasi, saya disalami sama teman saya, Jamil Selamat ya, keluarga di surga. Kau tahu keluarga di surga? Keluarga di surga itu cirinya bersyukur dan bersabar. Dari mana tahu bersyukur bersabar? Ya, Mas Jamil bersyukur dapat istri, dan istrinya bersabar dapat saya. 2 tahun setelah nikah lahir anak saya pertama ini, Nadira. Ya. Nadira Arini Nur Imamah. Ya. Sekarang dia penulis buku pertamanya Ketika Dira Jatuh Cinta. Jadi waktu waktu dia tinggal di Jerman, jatuh cinta sama seorang cowok gitu. Tapi cowoknya nggak ngefek. Kayaknya dia menulis kegalauannya di web, akhirnya saya balas bahwa apa namanya, ya nanti silahkan dibaca di web. Dan akhirnya dia mencari cintanya, ternyata keliling Eropa ketemunya di Cordoba. Di Cordoba itu ada bangunan yang sangat indah, dibangun dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia nangis. Ternyata pejuang-pejuang dulu untuk mencari cintanya kepada Allah harus seperti ini. Dan sejak itu dia menemukan cinta utamanya adalah kepada Allah. Ya. Sekarang sedang menunggu pangeran yang datang untuk melamar. Pangerannya berkuda putih. Mudah-mudahan sebentar lagi dapat jodoh. Karena anak saya yang kedua sudah menikah. Jadi dia dulu minta dicariin istri yang hafal Quran. Walaupun saya ledek, kamu itu juz amma aja nggak hafal, mau cari istri yang hafal Quran, gimana ceritanya? Ya nanti kalau suruh jadi imam sholat gimana? Tenang Pak, saya sudah punya strateginya. Apa strateginya? Sholat maghrib, isya subuh saya di masjid. Kalau dur asar di rumah nggak bersuara kan? Itu ya, dan saya senang karena apa namanya teman-teman saya juga banyak yang ada di sini, dan memang di Akademi Trainer kalau ada yang nanya, Mas setelah ini saya berguru kemana? Sudah berguru aja sama Pak Pras gitu. Apa namanya? Jadi mungkin nanti alumni akan banyak datang ke sini. Dan kenapa saya perlu nitipkan anak itu? Karena saya terinspirasi juga ya, ada film Pos Cokro Aminoto itu. Ternyata orang-orang hebat itu bergurunya dengan orang hebat. Tadi waktu kita diskusi ini, kayaknya suatu saat anak-anak kita perlu diketemukan gitu ya, supaya anak leader jadi leader, anak tokoh jadi tokoh gitu ya. Maka penting program kalau dulu orang-orang penting itu menitipkan anaknya pada tokoh-tokoh. Makanya kemarin waktu saya pancing, gimana kalau liburan kita saling menitipkan anak ya, supaya saling belajar gitu ya. Nitip, seperti halnya sekarang Ustaz Yusuf Mansur nitip anaknya di Amerika ya, pindah dari sekolah ke sekolah. Setiap sekolah paling sekitar 2 minggu pindah lagi, 2 minggu lagi pindah lagi. Dan nggak tahu udah sampai kapan di sana. Jangan-jangan lebih tenang di Amerika daripada di Indonesia. Jamil artinya ganteng. 11-12 lah. Karena dulu mudanya jelek juga kita sama. Istri saya juga termasuk ahli surga. Dia bersabar juga. Yang mahal itu silaturahim, dan saya termasuk pengen banget dapat mahalnya silaturahim. Kenapa orang bodoh duduk di majelis ilmu tetap dapat berkahnya? Karena silaturahim. Jadi dari ilmu nggak dapat, tapi silaturahimnya didapat. Silaturahim itu pula yang lebih mahal daripada kemudian kebangkrutan, kerugian, utang. Contoh misalkan, nah ini masuk bab provokasi.
Kalau kita punya masalah sama adik kita bawa lari duit kita, misal. Apalagi kemudian jumlahnya besar. Nah di situ kemudian kita diuji. Kalau kita kemudian marah sama adik kita, terus kemudian kita dendam sama dia, lalu kita memutusin hubungan silaturahim, dia rugi. Karena nilai silaturahim dia dengan adiknya itu lebih mahal daripada duit yang dibawa lari sama adiknya. Saya punya teman, kemudian teman saya nipu saya. Loh, saya bilang, ya gak apa-apa. Kalau emang untuk menjalin silaturahim dengan dia harus melewati juga proses penipuan ini, saya ditipu, nggak masalah. Dia tetap teman saya. Tapi masalah kerugian gimana? Nggak apa-apa, kerugian kita serahkan ke Allah aja. Pokoknya silaturahim saya tetap dia teman saya. Ya kebetulan teman yang nipu gitu aja. Tapi dia teman saya, gitu. Sehingga tidak ada hal yang bisa membuat cacat silaturahim. Nah, pagi ini saya ada di sini silaturahim, dan demi Allah saya dapat kebahagiaan tadi pagi. Ketawa sampai tengah kakers. Iya, tengah kakers this morning ya, saya this pagi ya. I was tengah kakers this pagi. Oke, saya jadi tukang ngakak tadi pagi, alhamdulillah. Kenapa? Karena itulah silaturahim. Ada dokter saya, dokter pribadi, kepresidenan, Zaidul. Ini orang paling care sama saya. Alhamdulillah. Kalau sakit dia datang ke saya, terus kemudian nyeduhin teh apa segala macam, luar biasa. Potong buat Pak Zaidul. Silaturahim itu mahal. Saya dengan Zakia dan yang lain-lain. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya juga bisa silaturahim dengan yang lain-lain, dengan Coach Tom dan Mas Pras, apalagi guru-guru kita semua. Insya Allah mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Bahkan saya bilang sama Mas Pras, Mas Pras pakai pesantren. Ya pakai pesantren buat pertemuan, buat kemudian tempat training yang provokasi. Gak usah mikirin yang lain-lain. Nanti saya kasih nomor rekening aja. Hari ini saya kenal sama Bu Nur juga, ketemu lagi sama Dira, ketemu sama istrinya saya Camil dan yang lain-lain. Insya Allah saya pengen jadi teman yang baik, pengen jadi saudara yang baik. Teman-teman, training 2 hari ini menyakitkan. Jadi barang siapa yang ingin membatalkan dan refund masih bisa. Sebelum nanti waktu break. Kalau udah break udah bayar. Yang potong snack doang. Makan siang potong makan siang. Jadi kenapa? Karena kita berkomunikasi jadi manusia substansial seperti tadi Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz seorang ustadz besar yang sering kita lihat di TV, yang gerakan menghimpun dana masyarakatnya begitu luar biasa, punya bukti-bukti evidence bagaimana gerakan beliau untuk umat. Tapi dengan humble-nya mau ke sini pakai sendal jepit lagi. Itu artinya apa? Minta sepatu. Nama Irianti, tempat lahir Jakarta, profesi manusia. Pertanyaan yang ingin disari, kayaknya aku udah happy, alhamdulillah gitu. Jadi nggak nanya-nanya, terserah Allah aja mau dikasih kapan disuruh nanya, kapan disuruh apa, aku ngikutin aja gitu. Jadi kalau saya setiap saat bingung. Nah dulu saya bingung, saya nggak enak rasanya karena pengen jadi apa sih, atlet renang, apa penyanyi, apa penari. Jadi saya melewati macam-macam itu kan. Terus saya bingung, saya pengen jadi apa, pengen jadi apa. Akhirnya saya mengerti nggak perlu jadi apa-apa gitu. Jadi hamba Allah aja. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zilul Akbar
Dia dipanggil Maher. Herzi gitu. Saya lahir di Jambi. Ya, kebetulan kakak saya yang biasa penyanyi itu dia lahirnya di tempat yang lain, jadi kita tidak mama. Saya datang ke sini terus terang dari ini hari ini saya agak itu Pak Pres, agak menggigil karena terus terang dingin banget. Tapi pertanyaan besar, nggak tahu 2-3 hari saya merasa training ini sesuatu yang luar biasa. Saya nggak tahu apa, nggak tahu banget. Tapi beberapa hari ini saya ada belajar buku dari Half Acre. Buku itu dibilang Anda kalau mau datang ke sebuah tempat untuk belajar, jangan belajar, tapi Anda mau ketahui apa yang Anda belum ketahui. Karena banyak rahasia orang-orang besar itu yang mungkin belum Anda ketahui sehingga Anda belum bisa sampai seperti itu. Nah, hari ini saya mau belajar kepada Anda, saya bukan mau belajar, saya mau ketahui apa yang belum saya ketahui hari ini. Dan mudah-mudahan ini terjawab semua dan deg-degannya ketemu, dan ternyata ketemu juga orang-orang udah Ustaz Mansur, nanti kayaknya boleh diundang ke MG deh. Iya. Mau? Hadir, insyaallah. Hadir siap. Sekarang Dulu. aja tanggal berapa? Kalau maksudnya MJ itu grup. Kalau beliau datang, kita nggak bisa bocor lagi. Oh, kita udah tahu bocornya kayak apa. Oh ya Nah, udah. Nanti tenang Ustaz, saya belikan sepatu. Aku nyawer juga ya. Oh, saya apa-apa. Nanti sepatunya saya kasih herbal di dalamnya. Dan pakai sepatu sehat, Ustaz. Ya, itu mungkin perkenalannya. Mudah-mudahan hari ini hari yang berkah, hari silaturahim kita, dan mudah-mudahan hari ini kita keluar dari ruangan ini bagus sekalian. Rambut Anda masih tetap stabil. Ya, karena saya nggak tahu nih, mungkin beberapa hari ini rontok semua, mungkin memikirkan Pak. Jadi subhanallah saya senang bangga ditakdirkan akhirnya bisa bertemu dua guru saya dan juga terus berada di dua komunitas yang isinya orang-orang positif. Saya lahir di Malang dan pertanyaan besar saya adalah karena saya senang belajar dan punya curiosity yang sangat tinggi terhadap hal-hal baru, jadi saya penasaran kalau saya memposisikan mindset saya surrender di sini, kira-kira personal change yang dijanjikan Mas Pras itu seperti apa yang akan terjadi sama saya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini kalau sudah ngomong dijanjikan, aku tak merasa berjanji. Tadinya ikut ke Om Pras ini adalah mau bimbel. Hanya Mas Pras bilang nggak usah bimbel, ikut aja kelas ini. Jadi memang tersesat di neurosemantik, tersesat di Betamain, dan ada Ibu Mar juga. Alhamdulillah pas saya ngomong. Saya bawa kangen water juga, kalau misalnya mau minum kangen waternya gratis. Beberapa bulan lalu Mas Pras itu sempat menawarkan untuk kayak kelasnya November. Lalu saya ada bentrok jadwal. Lalu Mas Pras di WhatsApp bilangnya seperti ini. Kalau sampai dengan Mas Dwi tunggu sampai dengan tahun depan, kalau saya masih ada umur, itu di saya tuh kayaknya gimana gitu. Berarti ada satu buah hal yang penting, ada satu pesan, atau saya nggak tahu apa yang ingin disampaikan Mas Pras ke saya gitu ya. Ini adalah satu buah hal yang nggak bisa saya tolak dan harus saya ambil. Akhirnya begitu ada kelas 9-10, saya bilang, saya ditelepon lagi sama Mbak Riri, Mas Dwi ikut kayak yang 9-10? Saya bilang, iya, saya ikut. Jadi, saya nggak tahu kenapa Mas Pras begitu memaksa saya untuk ikut kelas ini. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Mengapa Mas Pras memaksa saya? Kebetulan saya memang senang ingin tahu apalagi sih yang bisa saya improve, Mas Pras. Jadi begitu saya dengar neurosemantik, saya ingin tahu ini apa. Terus juga tentang for personal change, saya pengen banget gitu loh. Apa sih yang bisa dinaikin lagi gitu loh. Sama sebenarnya satu Mas Pras, bolak-balik ketemu kita di BSC kayaknya ada nggak mungkin kebetulan gitu loh. Ini udah sering bolak-balik ketemu, terus begitu ngelihat ada apa sih info di Facebook, langsung bilang, Mas aku ikut gitu loh. Saya Arif Risman, lahir di Bandung, sekarang tinggal di Cibaduyut. Bandung juga. Oh iya. Sepatunya merek CK. Udah bikin sepatu merek YM. Siap. Kalau saya dulu gabung di komunitas, agak orang menghindari saya, karena saya dulu mantan orang pajak.
sekarang nggak di pajak lagi, tapi jadi di trainer di Kementerian Keuangan. Pajak Pajak. Setelah gabung di Akademi Trainer, banyak materi yang saya dapatkan, akhirnya pajaknya mulai dikit-dikit hapus gitu ya. Tapi ya, kalaupun ada pertanyaan pajak, saya bisa jawab. Kalau dulu pertanyaan yang muncul, mungkin pas saya masuk sini, saya pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah punya NPWP? dulu. Kalau sekarang ya enggak lah. Saya ingin banyak dapat ilmu, karena saya gabung di Akademi Trainer, di Tempa, semua tentang training. Mudah-mudahan pertanyaan itu, apa ilmu yang bisa saya dapat dan bermanfaat, saya manfaatkan. Saya udah bikin beberapa buku pajak gitu ya. Tapi betul, udah 3 buku. Tapi saya tuh gini, kalau ada aturan pajak yang baru, buku saya jadi ada luarsa. Nah, kalau saya meninggal nanti, itu habis pahala. Kalau ada luarsa. Jadi nggak bisa lagi dipakai untuk amal jariah. Maka saya bikin buku baru berkaitan dengan inspirasi. Ya banyak termotivasi dari Pak Mansur, mencari Tuhan yang hilang. Pokoknya banyak buku yang menginspirasi, saya bikin buku. Maka saya alhamdulillah bisa bikin buku motivasi, inspirasi ya. Wise to Meet, ada di Gramedia. Saya seorang trainer di Kubik Training bersama dengan Mas Jamila Zaini. Kalau tadi dikatakan bahwa batch ini adalah batch yang tidak diinginkan, sebenarnya saya mungkin peserta yang tidak diinginkan, karena bisa jadi saya peserta terakhir yang daftar. Saya beberapa hari sebelum training telepon Pak Pras dengan jawaban yang sangat gampang sekali, udah penuh, Ndra. Dan itu menyakitkan hati saya. Tapi kemudian dia bilang tunggu sebentar ya. Entah kenapa dia bilang sudah ada 5 yang waiting list. Dan saya sudah akhirnya pupus harapan. Sempat menangis di kamar dan menggaruk-garukkan jari. Tapi kemudian dua hari, nggak nyampe 2 hari. 1 hari kemudian Pak Pras mengatakan alhamdulillah kita bisa belajar bersama di kelas ini. Maka saya ucapkan terima kasih buat Pak Pras atas kesempatannya. Dan pertanyaan besar yang ingin saya tanyakan adalah begini. Setiap kali saya ketemu orang hebat punya pola yang sama, yaitu apa? Mereka tidak perlu membuktikan dirinya sendiri. Setiap kali saya bertemu dengan, hari ini saya ketemu dengan Ustadz Yusuf Mansur yang boleh dikatakan ini pertama kalinya, dan beliau mungkin lihat saya sopo atau itu. Tapi entah kenapa tadi sepanjang kami ngobrol, beliau menyebut nama saya dengan benar. Walaupun perkenalan saya tadi cuma bilang saya Andra. Itu saya hargai, banyak orang besar yang sangat humble sekali seperti itu. Datang tidak perlu membuktikan dirinya orang hebat, sendal swallow saja sudah menunjukkan dia orang hebat. Jadi nggak perlu sepatu ya, Pak? Nggak. Saya rasa beliau nggak perlu sepatu. Dan itu yang saya lihat dari justru orang-orang besar, beliau sangat menghargai orang kecil seperti kami. Dan yang kedua, jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya apa yang perlu saya buktikan, Pak? Sebenarnya bukan tentang pertanyaan, tapi saya ngerasa entah kenapa berapa kali kan kita ketemu, baik disengaja nggak sengaja, online offline ketemu, dan saya ngerasa ini pasti ada alasan kenapa Allah ngajak saya ke sini. Dan memang ada beberapa hal yang tadinya jadi sekali prioritas saya, cuman kayaknya ini satu calling, ada satu hal yang pengen entah kenapa saya pengen ada di sini.